Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau obat nyamuk kita injak Pak 1 jam obat nyamuk. Nah ini bagaimana kalau mendidih? Itu yang paling ringan, nanti diinjak itu sendal, lalu mendidih kaki sampainya di ubun-ubun. Itu yang paling ringan Pak. Bagaimana yang sedang? Kesimpulannya Pak, tidak sanggup kita menerima itu neraka, tidak sanggup. Ada hadis di sini cukup panjang Pak. Bagaimana penghuni neraka yang paling terakhir keluar, memandang saja neraka Pak, dia menangis. Dia bilang, ya Rob, saya orang yang paling berbahagia keluar dari neraka. Saya orang yang paling berbahagia karena sudah keluar. Tapi ya Rob, memandang saja neraka saya sudah tidak sanggup, apalagi memasukinya Pak. Karena itu saya sampaikan Pak, ku ingatkan jangan lupa amalan membebaskan api neraka dengan banyak bertobat kepada Allah. Usahakan sebelum tidur bertobat. Usahakan setiap hari ada tobatnya Pak. Karena orang masuk surga bukan karena banyak amalnya, tapi sedikit dosanya. Biar sedikit dosa Pak, karena dosa yang mengantar orang masuk neraka. Di sini keluar, fayukhrijunahum minan nar, maka mereka dikeluarkan dari apa? Bekas sujud Pak. Rajinlah sholat sunnah, rajinlah sholat sunnah, karena ini tanda dari malaikat akan mengeluarkan kita dari penghuni neraka nanti. Itu menunjukkan juga ahli sholat tidak kekal di neraka. Ahli sholat biar banyak dosanya tidak akan kekal, kecuali kalau dia ahli sholat tapi syirik, munafik dan kafir. Kalau dia masuk di sini ya kekal juga Pak. Tapi kalau tidak, insya Allah tidak. Fa kullu bani Adam ta'kuluhun nar illa atharas sujud. Semua cucu Adam akan kena dimakan api neraka kecuali bekas sujudnya. Nah, hadisnya tingkat tinggi Pak. Nomor 1 Bukhari, Muslim. Yang kiragu itu sholat tahiyatul masjid yang saya pahami Pak adalah hampir mendekati wajib. Karena Nabi pernah khutbah Jumat. Ini khutbah Pak, khutbah Jumat, hari Jumat. Ada seorang jamaah langsung duduk. Maka Nabi potong khutbahnya. Nabi berhenti khutbah, lalu menegur orang yang masuk itu. Namanya Sulaik. Ya Sulaik, irka rakatain khafifatain. Wahai Sulaik, kau bangun. Yang kau langsung duduk. Dan Nabi itu di atas mimbar Pak. Maka itu menunjukkan khatib boleh bicara sama jamaah. Yang tidak boleh jamaah dengan jamaah. Kalau khatib boleh, karena itu bagian daripada taujih, memberikan bimbingan bahwa jangan kau langsung duduk. Maka disuruh salat ringan 2 rakaat. Ini khutbah, berarti sementara khutbah tidak gugur itu salat tahiyatul masjid, meskipun itu khutbah, apalagi tidak khutbah. Ada sebagian kaum muslimin masuk masjid langsung duduk, tidak boleh. Karena kata Nabi, iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila kalian masuk masjid, jangan kalian duduk. Hatta yusalli, sampai kalian salat rakaatain, 2 rakaat. Dan itu menunjukkan Pak, tidak ada salat khusus itu. Kalau kita masuk masjid, larangannya cuma 1, jangan langsung duduk. Maka kita salat. Bisa salatnya di sini
sholat wudu di masjid digabung dengan tahiyatul masjid. Bisa sholat sunnah azan itu digabung dengan tahiyatul masjid, karena dia bisa digabung, dia bisa ikut dengan sholat lainnya. Kecuali kalau bapak masuk saja di masjid belum azan, ya langsung saya sholat sunnah. Sholat sunnah waktu itu bukan azan, bukan wudu, bukan juga yang lain-lainnya, maka sunnahnya adalah dia tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah azan Pak, maka tidak usah bapak sholat tahiyatul masjid. Apalagi waktunya cuma misalnya 3 menit, 3-4 menit mami, tidak mungkin 2 salat bapak bisa lakukan. Kalau masih ada boleh saja, silahkan dipisah-pisah. Tapi kalau bapak qabliyah subuh misalnya, qabliyah subuh itu sudah menutupi wudunya, tahiyatul masjidnya, sunnah azannya, itulah berkahnya dan bagusnya kita memilih amalan. Satu salah sunnah bisa mengikutkan yang lain kalau sudah azan seperti itu. Saya belum mendapatkan riwayat. Kalau bagaimana tadi pertanyaan yang kedua? Jadi setelah sunnah tahiyatul masjid, ketika hari Jumat tidak ada lagi sholat sunnah di belakangnya. Maksudnya begini, sudah ke sholat tahiyatul masjid, sudah azan, iya, orang berdiri sholat. Iya, oh iya. Kalau hatib sudah naik di mimbar Pak, kalau hatib sudah naik di mimbar, tidak ada lagi sholat sunnah kecuali yang tahiyatul masjid saja, tidak ada. Termasuk Pak, kalau hari Jumat baru azan, bapak menunggu azan dulu atau sholat, tidak usah menjawab azan. Mana bagus Pak? Mana bagus? Langsung sholat, berarti tidak jawab azan. Ya, memang pendapat ini ada 2. Karena rumus umumnya, idza sami'tum nida faqulu kama yaqulu mislal muazzin. Apabila kalian mendengar tukang azan, jawab. Ini dalil umum. Kalau itu dalil bukan hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat Pak, fikihnya mendengarkan khutbah itu wajib, menjawab azan itu sunnah. Maka jika ketemu wajib dengan sunnah, menangkan wajib. Tahiyatul masjid sunnahnya langsung saja sholat. Tapi yang paling bagus jangan terlambat. Sebelum azan datang memang makin. Itu solusi. Sebelum azan datang memang makin. Karena ada kita sebagiannya kan berdiri, sudah pi azan baru sholat sunnah, akhirnya khutbah dia tidak dengar sebagian. Itu sebuah kerugian Mbak, sebuah kerugian insyaallah.